Om, gimana nih Om, Argentina datang ke Indonesia tapi sekarang malah Messi pada nggak ada itu. Dan kita juga harus melihat bahwa market Tiongkok, market yang begitu besar. Kobe Bryant setiap tahun ke Tiongkok untuk apa? Untuk jualan. Iya, Dan iya. Leo pun melakukan hal yang sama. Kalau lu mau nonton bola pengen ngelihat yang sering golin, lu tonton Haaland. Kalau lu pengen nonton bola yang skillful, lu bisa ngelihat Neymar atau Mbappe. Kalau lu pengen ngelihat gelandang yang bisa assist, yang nggak masuk akal, bisa ngelihat KDB, Modric dan Iniesta. Tapi kalau lu pengen nonton semuanya, lu lihat Lionel Messi. Masih di Kick and Runs bareng gua Afif Safi dan Om Supriyono dan Om Adiani. Kali ini kita ke dalam negeri yang kedatangan tamu ranking 1 FIFA yang habis Piala Dunia. Dan sayang sekali tidak ada kaos di orang yang ada di kaos gue ini, Lionel Messi ya. Dan bahkan Argentina niatnya pengen menurunkan lapis kedua atau lapis ketiga ya. Nanti kita tukar sama lapis legit aja buat oleh-oleh buat Argentina. Nah, ini Om, gimana nih Om, Argentina datang ke Indonesia tapi udah beberapa negara, Kurakau aja datang Messi, ke Australia, ke Cina aja tuh datang Messi, sekarang malah nggak ada. Itu gimana tuh ngeliat Iya, itu? bisa dikatakan ini sebuah pertandingan yang dalam tanda kutip ya merugikan fans dari Argentina. Apalagi sosok Messi itu kan bisa menjadi lebih kuat lagi ketika datang untuk bisa bertanding dengan tim nasional. Gitu. Tapi faktanya kan Messi nggak bisa hadir, ya kan? Dan pasti kekecewaan pasti muncul. Apalagi ada yang pesen 10 tiket ke saya dijual lagi pengennya gitu loh, karena nggak ada Messi. Gitu. Iya. Tapi untuk tim nasional kita ya dengan tanpa Messi ya saya pikir ya mudah-mudahan, karena tajuknya kan FIFA Match Day. Diharapkan kalau kita bisa menang poinnya akan tinggi ya kan. Iya, Tapi dapat poin. ya dalam sepak bola segala sesuatu bisa terjadi gitu. Betul. Tapi yang perlu kita lihat adalah bagaimana tim ini berprogres dengan sangat baik ya. Tim ini dengan kolaborasi pemain lokal, pemain naturalisasi kan sebenarnya ada progres. Ini yang perlu kita tunggu bersama untuk bisa memperbaiki peringkat Indonesia. Mudah-mudahan bisa menang. Nah, amin. Mudah-mudahan bisa menang karena jagoan-jagoannya lagi nggak ada. Tapi kan kalau menurut statement Pak Erick Thohir, dia bilang, kan dari awal saya bilang, yang main itu Indonesia lawan Argentina, Iya. bukan Argentina lawan Messi All Star. Wah, Betul, gimana dan Om itu statement dia yang mungkin juga dia sudah tahu karena harus ada klausal-klausal tertentu untuk bisa menantangkan Leo Messi. Beberapa tahun yang lalu ketika ada partai uji coba juga Argentina yang datang ke Australia dan Singapura, hal serupa terjadi di Australia, di Melbourne mereka tampil, Leo Messi main. Tapi kemudian ketika rombongan berangkat ke Singapura hanya sampai di airport berpisah untuk kembali Ngurus pernikahan Messi. tuh. Iya, benar-benar ngurus pernikahan belum. Jadi dan kita juga harus melihat bahwa market Tiongkok, market yang begitu besar. Kobe Bryant setiap tahun ke Tiongkok untuk apa? Untuk jualan. Iya, Dan Leo pun melakukan hal yang sama. Karena engagement dan juga daya beli di sana yang luar biasa, yang begitu konsumtif, membuat tentunya dia harus ada di sana. Dan juga waktu yang mepet dengan pertandingan Inter Miami tanggal 21, itu tidak mungkin dia bermain di Jakarta, kemudian ada travel time yang cukup panjang, 20 plus jam di udara sebelum dia mendarat di Miami. Karena menurut gue dia pasti harus hadir di tanggal 21 itu, either dia main atau tidak, untuk dipertunjukkan kepada penonton kan, yang sudah menunggu dia juga. Jadi mungkin kita masih harus menunggu, bermimpi, atau mungkin nanti ketika Leo Messi sudah pensiun dia akan datang ke sini eksebisi. Ngapain? Oh, eksebisi. Eksebisi. Ronaldinho kemarin ya. Betul. Tapi kan tetap Argentina adalah Argentina, tanpa Leo masih ada roster yang begitu gemilang dan luar biasa gitu kan. Banyak pemain muda juga. Kita bisa melihat Garnacho, Alexis McAllister yang menjadi bintang luar biasa untuk Brighton dan sudah pindah ke Liverpool. Jadi masih banyak yang bisa ditonton, masih banyak yang bisa dipelajari oleh tim kita, dan bukan mencari kemenangan tapi bagaimana bisa merasakan atmosfer dalam satu lapangan dengan para pemain hebat ini dan tidak gentar. Dan itu sudah kita buktikan dengan mampu meraih result di Kuwait misalnya, lolos ke Piala Asia. Dan ini adalah perkembangan yang luar biasa. Kemarin menghadapi Palestina juga tampil dominan menghadapi tim yang rankingnya di atas. Itu tidak sembarangan dan dibutuhkan kemampuan yang luar biasa dari pemain untuk bisa step up ya. Ini yang berbeda dari tim Sintayong yang sudah tampil begitu apik ya. Iya, karena emang selain Messi ternyata kan Fabrizio Romano juga mengatakan bahwa selain Messi ada Di Maria, Otamendi juga nih lumayan icon-icon Argentina. Menangnya itu nggak ada kayak gitu. Tapi
kalau mengingat ya udahlah ini lapis kedua, lapis ketiga, apa sih yang bisa diambil dari Indonesia dalam mungkin 90 menit doang? Apa yang bisa diambil, Om? 90 menit. Iya, pastikan satu kepindangan dari individu, bagaimana profesionalitas mereka juga harus mereka pelajari, kemudian mentality, tacticalnya, keseriusannya dalam bermain ketika berhadapan dengan tim nasional Indonesia. Ini kan perlu mendapatkan apa namanya apresiasi luar biasa ya. Walaupun memang kalau Messi datang itu akan menjadi sebuah entertain yang luar biasa. Betul. Bagaimana kaki kirinya, bagaimana visi bermain dari seorang Messi, ya kan? Tidak perlu harus kita teriakin, tapi ya kan, Udah tapi enak scanning, sendiri. ya kan, Scanning awareness-nya terus ya. sudah luar biasa gitu loh. Karena memang Messi bisa dikatakan bahwa satu dari sekian bakat yang luar biasa di planet ini. Iya, betul. Karena Messi itu terakhir dia bilang, saya akan beristirahat dan mencari tempat liburan yang layak buat saya gitu. Messi di Indonesia ada Dufan, Messi. Ada sono Taman Mini, Kebun Rumah Raya Keong, Bogor. Kebun Raya Bogor ngasih makan rusa, main kemari. Mau kemana sih Messi kayak gitu. Tapi sebenarnya bukan semata-mata keinginan Messi, karena si Lionel Scaloni juga bilang kalau Messi ini sebenarnya nggak menolak buat ikut ke Indonesia, tapi saya lebih memilih untuk mengistirahatkan Messi gitu. Ya itu jawaban diplomatis. Emang aslinya gimana? Sebenarnya financial yang harus diberikan. Wah, Ada serius. satu Seperti klausul itu yang saja mungkin sih, iya, berat, iya, besar iya. gitu loh. Iya, iya, itu kan gini, kemarin kita udah sempat bahas tuh masalah berapa 70 miliar mungkin lebih gitu kan. 70 untuk satu tim, 30 untuk Messi. Begitu. Ini kan pertandingan mahal. Berarti nggak dapet nih Messi gitu, bagaimana nih? Walau alam. Tapi masih ada Julian Alvarez. Masih ada Nico Gonzalez. Nah iya, sama saya masih menunggu satu orang yang menjadi pahlawan buat video call Lionel Messi gitu. Ayo, ada gak nih ada orang, saya menunggu gitu kan. Apakah Aldi Taher juga bisa genjreng-genjreng bikin Messi dateng gitu. Atau Messi kenapa sih takut disengkat sama Marcelino, takut dikantongin Asnawi, kenapa sih? Tapi itu kalau dibilang, nah gini, kemarin, jadi worth it gak nih tanpa Messi dan lain-lain secara entertain? Sangat worth it. Masih worth it Masih juga? ada individu-individu yang lain yang bisa kita. Dan justru jadi pertandingan lebih kompetitif. Iya. Kalau kita melihat bagaimana Leo bisa menyihir para pemain Australia kemarin, itu kan juga menjadi gangguan. Kalau misalnya Leo Messi bermain akan lebih menyulitkan para pemain Indonesia. Tapi dengan playing field yang lebih level, tidak adanya mega bintang seperti Leo Messi, kita akan disajikan satu pertandingan yang lebih seru. Tidak semudah mungkin ketika Leo ada di sana ya. Pesan gue cuma satu, ini pertandingan mahal, walaupun tanpa Messi, tajuknya adalah FIFA Match Match Day. Kemenangan akan memperbaiki peringkat Indonesia. Udah itu aja. Berarti kalau misalkan iya udah nih emang 90 menit FIFA Matchday, kalau jadi Sintayong tuh apa yang harus dilakukan nih memaksimalkan apa? Kalau Om jadi Sintayong? Ya pastinya dengan progres mereka menahan Palestina, ya kan? Saya pikir tim ini menjanjikan, walaupun ada permasalahan. Kita lihat build up mereka sudah mulai rapi. Begitu build up dari belakang ke tengah pun sudah mulai rapi. Permasalahannya cuma satu, mereka bermasalah di sepertiga pertahanan lawan. Decision making memang masih perlu ditingkatkan. Iya, dan juga kalau kita melihat bagaimana tim ini lebih nyaman dengan counter ya, lebih nyaman ketika tidak memegang kendali permainan. Mungkin yang mengejutkan dari Palestina adalah mereka tidak in control sejak awal, yang membuat justru ya. pemain Indonesia justru lebih banyak ball possession, mereka bisa build up dari belakang dengan baik. Kemudian kalau kita sudah melihat build up yang indah tapi tidak diakhiri dengan outcome positif dari gol, ini memang masih menjadi kendala. Dimas Derajat lama cedera, dia masih belum feel-nya masih belum Sentuhannya optimal di terlihat sana. ya. Dan juga Rafael Strike cukup bagus, tapi juga belum bisa memberikan efek finish yang ideal. Memang Sintayong sepertinya ingin mencoba melihat apa kesan dan impresi positif dari Rafael Strike, karena mungkin ketika kita mendengar Ramadan Sananta tidak ada di squad, karena Sintayong sudah tahu kualitas yang dimiliki oleh dirinya, dan bukan tidak mungkin dia akan menjadi satu pemain yang sudah pasti dapat spot. Tapi bagaimana untuk mencari pemain-pemain berikutnya dengan karakter seperti Dimas, karakter seperti Strike yang bisa bergerak di sides, kemudian dia drop di untuk link up dengan lapangan tengah. Ini jauh berbeda dengan Ramadan yang lebih menjadi outlet di depan, menjadi finisher. Iya, ingat Emiliano Martinez hati-hati sama Rafael Strike. Nah, ini kita tinggalkan dulu karena gue juga untung gue belum dapet tiket, Om. Untung. Iya, jadi Mau? buat Mau.
Aduh, nggak ada Messi lagi. Boleh deh, nanti deh ya. Itu buat calo-calo yang beli kategori 1 ya. Nanti kalau nggak ada yang beli, silakan dimakanin tiketnya pas lagi acara berlangsung. Nah, ini masih bahas Argentina, mungkin ini sesingkat aja ya. Ini FIFA Matchday juga lawan Australia. Ini lawan Australia. Kalau gue ngelihat sih, sebenarnya kan pernah ketemu juga ya di Piala Dunia, tapi Australia, ya Argentinanya udahlah. Kemarin main 4-4-2, tapi juga kayak nggak kayak biasa waktu World Cup kemarin. Tapi yang keren tuh gue ngeliat Australia tuh udah cukup oke dong. Kalau 2-0 doang terus mainnya kayak kemarin tuh. Gimana ngeliatnya? Dan juga mungkin pertandingannya bukan Iya. level Piala Dunia. Jadi intensity, tenaga, kemudian juga para pemain sudah sepertinya ingin berlibur. Mereka sebenarnya dipaksa untuk bermain. Itu yang menjadi kendala dengan adanya Nations League, dengan adanya Euro Qualifiers, Jadwal dengan mereka adanya padat, ya. International Friendlies yang di penghujung liga sebelum mereka bisa beristirahat ini terus menjadi kendala. Dan penampilan dari setiap tim tentunya tidak optimal dan harus yang difungsikan adalah pelatih karena waktu mereka singkat sekali untuk bisa berkumpul dan langsung bermain ini juga tidak maksimal ya. Yang membedakan mungkin karena Argentina kan memiliki individu-individu yang luar biasa, Iya. ya kan. Harry Kewell sudah pensiun, ya kan, untuk Australia kan. Biduka juga udah melihara burung murai. Iya. Itu dia tadi. Nah, kemarin kalau kita ngelihat golnya Messi juga, wah ini saya cukup, maksudnya seneng. Bukannya Messisme banget ya, tapi beruntung lah ngelihat Messi gitu. Mungkin yang 10 tahun, 20 tahun lagi belum tentu ada. Itu kayak golnya tuh kayak ada orang overlap dari kanan tapi dia memilih tekuk ke kiri terus di shoot melintir. Itu gol-gol Messi banget. Ya, itu kan memperlihatkan bahwa karakter Messi kan di sana gitu. Style Messi kan seperti itu dengan kemampuan kaki kiri, ya kan, mencoba untuk turning, capping, kemudian melakukan flashing. Mahal memang. Iya. Dan memang apa yang kita pikirkan akan terjadi ya kalau Terjadi. Lionel Messi. Betul. Karena dan juga eksekusinya selalu saja berbuah hasil. Ini yang menjadi dia menjadi pemain yang begitu konsisten. Dan memang kalau belum pernah melihat Lionel Messi live selama hidup harus melihat. Aduh, kemarin waktu Barcelona nggak ketemu, nggak kena lagi. Aduh. Tapi gitu, tadi saya kan belum lain kali. enggak dong, udah 95 mah udah. Baru dia kemarin. Baru udah nggak ada. Di situ adanya Ansu Fati jatuh-jatuhan. Nah, ini tadi gue sempat bilang, Om, gue cukup seneng berada di zaman Lionel Messi mungkin. Ada gak nih penerus atau dari Argentina yang setidaknya mendekati Lionel Messi? Ada nama-nama kayak gitu gak? Di U20 atau kemarin ada Garnacho. Gue pikir Messi ya Messi gitu loh. Wih, saya- Nggak akan mungkin bisa ada yang menyamai kemampuan, kualitas individu, skill yang dimiliki oleh seorang Messi gitu. Ada akan muncul tapi dengan tipe karakter dan style yang berbeda. Walaupun Garnacho bisa dikedepankan ya, tapi tidak seklinis, tidak secerdas, tidak smart Messi ya. Bagaimana dia ketika di marking 3 pemain, dia sudah tahu seperti apa dan kemana bola itu harus dia jauhkan dari lawan ya. Itu menjadi modal penting. Kemudian ketika masuk di sepertiga pertahanan lawan, shooting pelan tapi mematikan. Tidak selalu shooting dengan kualitas tendangan Asal yang keras. gebok. Betul. Dengan bola-bola datar, dengan bola-bola yang mungkin kalau seorang penjaga mungkin sakit hati kali. Karena istilahnya kalau pemain ditaruh di pojok. Lu Luar gimana? biasa. Melihatnya ada gak nih kayak Messi mendekati lah? Mendekati mungkin untuk saat ini belum ada ya. Memang ada Julian Alvarez, ada Enzo Fernandez, tapi dengan sangat berbeda dari Messi. Garnacho tadi generational talent ini yang tentunya istimewa. Dari Diego, ada Johan Cruyff, ada George Best, ada juga kita berbicara tentang the real original Ronaldo, Nazario da Lima. Kemudian tentunya Zinedine Zidane. Ini adalah pemain-pemain yang istimewa yang lahir di momen-momen yang memang membuat mereka menjadi bintang yang luar biasa, dan Leo Messi itu ya. Dan juga bagaimana backstory dari Messi dengan cerdik mereka membangun Barcelona, terutama kredit bagi mereka ya untuk bisa mendapatkan talenta muda dari Rosario. Kemudian mereka bentuk dengan background story yang mungkin banyak orang bisa relate. Ini yang sangat mahal, cerita hidup dari Leo yang kemudian mereka jual juga, diberikan paket yang istimewa sehingga dibentuk menjadi pemain Barcelona. Dia dengan Rijkaard, dengan Pep Guardiola, hingga sekarang menjadi pemain yang luar biasa. Wes, itu Mungkin satu mungkin kalau lu tadi nanya kira-kira siapa? Ya sabar aja, mungkin Theo putranya Messi. anaknya masih teranya emang. Emang walaupun video-videonya sudah mendekati. udah ada. Udah. Emang talent squad Tricky nih, makanya dinontonin. Bener.
Tapi itulah ya Lionel Messi, karena sekarang udah nggak main di Eropa lagi, dia ke Inter Miami. Tapi kalau mau potong boleh nih, gue ada satu kata, dua kata buat Messi. Kalau lu mau nonton bola pengen ngelihat yang sering golin, lu tonton Haaland. Kalau lu pengen nonton bola yang skillful, lu bisa ngelihat Neymar atau Mbappe. Kalau lu pengen ngelihat gelandang yang bisa assist, yang nggak masuk akal, bisa ngelihat KDB, Modric dan Iniesta. Tapi kalau lu pengen nonton semuanya, lu lihat Lionel Messi. Asik. Mantap ya. Gua tepuk tangan. Mantap adlibs. Iya, enggak. Nah, sekarang kita ke Indonesia lagi yang baru saja kemarin FIFA Matchday lawan Palestina. Palestina ini kan peringkat 90-an ya. Cukup oke lah ya buat FIFA Matchday, dan sebenarnya itu kayaknya bisa ya menang ya Indonesia ya lawan Palestina kalau benar-benar finishing touch-nya itu oke. Iya. Gimana nih Om? Lu ngerti Om? Iya, kembali saya akan sampaikan bahwa tim ini menjanjikan, tim ini berprogres dengan sangat baik, apalagi kolaborasi pemain-pemain lokal dengan pemain-pemain naturalisasi, dengan game plan yang dijalankan oleh diterapkan oleh Sintayong. Sebenarnya kemarin di saat melawan Palestina sudah berjalan dengan sangat baik. Hanya decision making menjadi permasalahan. Hanya di sepertiga pertahanan lawan, para pemain kita masih terlambat untuk mengambil keputusan dalam melakukan eksekusi. Dimas Derajat terlambat, kemudian juga ada Kambuaya. Iya, dari Kambuaya sisi Marlock sebelah tengah kiri. tuh. Ya, kemudian ada si kembar itu yang main sebelah kanan siapa? Yance Yakob. Yance, ya kan? Kemarin Yakob Sayuri ya. Yakob Sayuri. Babak kedua ya, luar biasa. Beberapa kali kan terlihat ya, ada momen yang mereka bisa memaksimalkan dengan sebuah crossing, dengan sebuah shooting, tapi kembali lagi hilang momentum. Karena apa? Terlambat dalam mengambil keputusan. Keputusan, decision Betul. maker. Nah, tapi kalau ngelihat tadi sempat dibahas Rafael Struijk itu mungkin terlalu dini untuk menilai dari satu pertandingan. Tapi lu sendiri ngeliatnya gimana Om Rafael Struijk gitu? Ya, Struijk adalah pemain yang tadi dicari impresi yang positif oleh Sintayong, diberikan kepercayaan sejak awal, dan dia memang pemain yang memiliki kinerja work rate yang luar biasa ya. Dia juga efektif di flank, kemudian ketika dia drop deep juga demikian, memberikan dimensi yang berbeda terhadap gaya serangan dari tim nasional kita. Ini yang membuat tentunya dia berpotensi untuk bisa, dan usia masih sangat muda. Ini tentunya satu lagi pemain yang mungkin nanti akan dipoles lagi lebih baik untuk menuju ke Piala Asia. Memang progresnya perlahan namun pasti. Asnawi juga kemarin luar biasa. Itu bukti bahwa memang kalau bermain di liga yang kelasnya di atas, tentunya akan membuat para pemain juga mau tidak mau levelnya akan naik ya. Dan ini terbukti. Arhan juga demikian. Elkan Bagot masuk juga memberikan lagi satu penampilan yang apik, dan nanti kalau ada Jordi Amat, ya ini yang membedakan antara Jordi Amat dengan Pascal Struijk, karena Jordi Amat sudah jadi, dia adalah pemain veteran yang hadir memberikan pengalaman dan penampilannya sudah kita ketahui kualitasnya. Tapi kalau Struijk kemarin masih berupa misteri yang akhirnya boxnya dibuka, hasilnya cukup baik ya. Tapi itu masih pertandingan pertama. Di pertandingan kedua, ketiga, keempat, kelima nanti kita akan melihat bagaimana konsistensi dari Struijk ya. Goalnya adalah Piala Asia kan. Iya. Ini rangkaian dari proses untuk persiapan Piala Asia nanti, dengan pencapaian, dengan perform mereka melawan Palestina, kemudian nanti bertemu dengan Argentina. Saya pikir tim ini akan lebih berprogres lagi. Kita lihat Rido, pemain muda aja memiliki level yang sangat baik di pertandingan kemarin. Tapi kalau ini kan untuk Piala Asia 2024 itu kira-kira Sintayong nih harus atau masih gencar cari pemain lagi, harus masih banyak diotak-atik lagi, atau dia udah nemu pakem, atau ada nama lain yang kira-kira udah oke? Dia sudah temu. Kerangka udah. Tinggal puzzle-nya siapa nih? Ya, 2-3 lagi ya, 2-3 pemain lagi untuk melengkapi squad ini dengan kepingan-kepingan tadi ya, sepertinya juga sudah mulai terkumpul sebenarnya. Dan lawan Palestina adalah mungkin gambaran dari lawan Irak nanti di Piala Asia. Kemudian nanti masih ada uji coba lain, sedangkan Argentina persiapan untuk melawan Jepang. Ya, mungkin untuk pemikiran nanti di grup stage tersebut free hit menghadapi Jepang. Apapun yang terjadi, kalah menang itu menjadi hal yang di luar kendali karena kualitas dari Jepang mungkin kalah. Tapi kemudian untuk mengambil kemenangan karena Vietnam sudah di-unlock oleh Indonesia. Hilangnya Park Hang-seo bukan sebuah hal yang tiba-tiba, karena Park Hang-seo sudah takut dengan Indonesia. Dia tidak ingin lagi memperpanjang karena dia tahu sudah mentok level permainan para pemain Vietnam. Dan ini mulai terkejar dengan bahkan sudah dilewati Indonesia. Dan bagaimana nanti tinggal menghadapi Irak,
bisa meraih juga hasil yang positif. Karena peringkat ketiga terbaik masih tetap akan lolos Yes. ke knockout stage. Jadi potensi itu masih ada walaupun grupnya sangat menantang ya. Cuman peran dari Pak Hangso kan jelas ya, bagaimana membangun sebuah pondasi yang kuat. Kemudian di eranya Pak Hangso kan semuanya juara itu, AFF juara, SEA Games juara. Dirusak dalam 2 pekan oleh Philip Trusi. Betul, iya. Ini kan menjadi momentum yang bagus juga di saat Vietnam turun ya kan, kitanya berprogres. Betul, itu lihat kita lihat nanti kancah Indonesia di Piala Asia dan ya selamat buat yang mau nonton Indonesia Argentina nanti. Itulah dia tadi komentar-komentar kita tentang Indonesia, Argentina dan Australia ya. Jangan kemana-mana, tetap terus nonton Kick and Runs. Dari tahun kemarin ini orang dramatis banget nih, pokoknya penuh drama, problematik banget. Ada Kylian Mbappe, ini Little King dari Prancis yang kabarnya ingin ke Madrid atau ya banyak lah pokoknya problemnya lah. Dan harus Madrid duit memang penting. Tapi kan Madrid juga memberikan lebih besar 50 juta pounds ya kan untuk dia berpindah ke Real Madrid. Yang dicari hanya satu, Liga Champions. Tidak ada di era dari PSG untuk bisa berbicara banyak di Champions League dan juga pelatihnya tidak sehebat Pep Guardiola misalnya.